Shen Crow akhirnya menemukan keluarganya. Putri Shen kembali ke status aslinya. Kembali ke orang tua, namun penipu menggantikannya. Keep smiling through your teeth. Oh, what is it? Your justice cut the hands of the thief. He was starving. His children were crying. Want it? Ayo adu kemampuan. We don't want it. Jellyfish. We don't want it. Yang ini. Beri aku jawaban. Crow adalah anak kandung keluarga Shen. Putri sulung keluarga Shen. Kalau begitu, dia adik kandung kita. Ayo bawa dia pulang dengan tenang. Mereka akan memberitahu Crow tentang kondisi finansial. Jika dia mau pulang, dia akan pulang. Kita tetap seperti sebelumnya. Menyembunyikan siapa dirinya. Lin Duxin, kamu pencuri. Kamu mencuri 20 tahun hidupku. Yusin, kamu. Kamu bukan anak kandung kami. Crow lah anak kandung kami. Kenapa cerita banyak hal padanya? Bawa barangmu dan pergi sekarang. Setelah menemukan putri mereka, mereka tinggalkan aku. Yusin, ayah akan mengantar. Tidak perlu repot-repot, aku bisa pergi sendiri. Mohon beri jalan. Hidup bertukar selama 20 tahun. Kamu nikmati kemewahan. Saat ini, membalasku sekarang. Orang tua asli tinggal di sini. Hai, aku Shen. Lin Duxin. Anak yang salah diambil oleh Shen. Putri telah pulang. Apakah benar? Ajak dia masuk. Tidak usah terburu-buru dulu. Apakah kamu lupa Crow? Sebelum itu, kami besarkan dia bertahun-tahun, tapi dia tahu orang tuanya kaya. Dia kabur begitu saja. Dia juga bicara kasar pada kami. Lebih baik seperti Crow. Belum kasih tahu dia. Keluarga Lin tetap terkaya di utara. Kalau begitu, lakukan seperti ini. Nona, silakan masuk. Biar aku yang lakukan. Terima kasih, Yusin. Cepat ke sini. Cepat ke sini. Hai Xin Xin, keluarga Shen padamu, salahku sebagai ibu, tak tahu kebenarannya. Masa lalu tidak penting. Sekarang, aku anak Lin. Kamu sudah tahu kan? Rumah kita jelek, makanan sering kurang. Kalau tidak kuat, kembali ke keluarga Shen jadi putri besar. Sudah kembali ke Lin. Ini menunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh dan aku belajar banyak hal di keluarga Shen. Nanti aku akan bekerja keras untuk menyokong kami bertiga. Kami adalah sebuah keluarga dengan 8 anggota. Hai, aku kakakmu yang sulung. Sekarang, aku seorang bos kecil. Fata. Iya, selain kakak sulungmu, kamu punya 4 kakak lagi, total 5 kakak. Berapa uang yang harus aku hasilkan untuk keluarga besar ini? Hai, aku kakakmu yang kedua. Aku antar makanan. Kalau mau pesan, katakan padaku. Kakak bawa pesananmu. Aku kakakmu yang ketiga. Ada masalah? Aku bakal patahin kakinya. Jangan cuma diam di sini. Ayo makan. Ayo makan. Ayo pergi. Iya kan? Keluarga kita apakah? Xin Xin, kamu tidak suka masakan ini, ya? Ini adalah makanan terbaik dalam beberapa hari ini, kan? Ya, ayah. Biasanya cuma 1 lauk, tapi sekarang ada 4. Mari makan. Bu, makan. Ibu memasak dengan baik dan masakannya enak sekali. Jual nasi kotak di pinggir jalan, dapat uang banyak. Untuk makan sekeluarga besar ini pasti cukup. Dia anak yang tidak kuat menderita. Aku putuskan, besok aku jual nasi kotak. Adikmu. Menurut saya, keluarga kita belum sampai, ya. Xin Xin,
pikiranmu sangat bagus. Siapa bikin nasi kotak? Ma, kamu masak, aku siapin bahan. Kamu rasa? Bareng. Tadi kamu panggil apa? Wah. Intinya, waktu aku pulang tadi, aku lewatin sebuah toko. Kalau kita jualan nasi kotak di depan gerai itu, turunkan harga sedikit lagi. Masakan Ibu Laris, nggak usah khawatir. Ide yang bagus. Boleh. Promosi ke teman kerja untuk makan di sini, lalu berhenti. Bantu adik dan ibu barang. Aku bakal panggil beberapa teman, biar nggak ada yang bikin repot. Pak Ji, penyelamat ditemukan. Di mana ya? Anak keluarga Shen. Besok ke keluarga Shen. Akan segera bertemu. Kamu masih ingat aku, Mbak? Cucu datang, duduklah. Oh, Minum dulu. saya datang untuk urusan Putri Shen. Throw. Kenal Pak Ji? Nona Shen selamatkan saya. Saya datang untuk melamar kepada Om. Permisi ingin menikahi Nona Shen. Akhirnya menunggu. Benar pulang ke Shen. Throw. Kamu menyelamatkan Tuan Ji kapan? Mungkin di rumah Lin? Idahlah. Hal ini, semua ini soal masa kecil. Aku kurang ingat. Baru tadi kakak cucu bilang. Masih ingat. Jadi, Tuan Ji mau kapan? Melamar Crow? Kok Misen beda banget sama yang aku dulu pikir? Nggak usah buru-buru. Kenalan dulu sebentar. Lagian kalau Misen nggak suka aku, kan jadi memaksa dia. Bukan paksa-paksaan kok. Masa muda-muda sih? Kenalan dulu biar ada rasa. Lamar setelah yakin. Masih ada kerjaan di kantor. Aku duluan ya. Oke, baik. Ayah, keluarga Jikaya terkemuka di kota utara. Tadi kenapa nggak kasih aku bicara sampai selesai? Jangan buru-buru. Dekat Ji Family bagus. Kalau nikah nggak bahagia. Artinya kita buat Crow menderita. Coba lihat dulu. Kalau kalian emang saling sayang. Lamar nanti juga baik. Kamu suka Yuxin aja, nggak suka aku. Pak Ji, lo nggak bilang mau melamar hari ini? Kok udah mau pulang? Dia kayaknya beda sama cewek yang aku kenal. Bisa jadi. Kalau udah besar pasti beda. Nggak usah banyak cakap. Ayo nyetir. Mas. Nggak usah buru-buru. Nasi kotak enak, murah, juara kota utara. Cepat ke sini, ada ganteng. Mas, lo nggak nyerah aja? Mas, Aku nggak bakal lepasin. Biarkan dia melepas. Nyanyi dong, nyanyi. Beli 10 porsi. Kamu bisa habiskan. Aku simpan di kulkas dan makan bertahap. Aku mau beli 20 porsi. Sinzong Loguan. Bos Lin ternama jual dagangan tanpa baju di sini. Pak, mau pesan nasi kotak tidak? Kenapa ya aku merasa kenal banget sama cewek ini? Aku cari dia. Bapak Ji, mengapa makan di sini? Bosan makanan mewah, ingin ganti selera. Saya juga tak menyangka. Pak, nasi kotaknya sudah selesai. Terima kasih. Mas, kamu kenal pakai laki-laki ini? Tidak kenal. Hah? Kenal. Betul. Dia bos saya. Oh, jadi dia bos, Mas. Aku akan minta ibu tambahin lauk daging. Ini bukannya Lin Yuxin. Kenapa? Jualan nasi kotak di sini. Ini gadis palsu keluarga Shen. 6. Harta curang pasti harus dikembalikan. Sekarang dia jualan nasi kotak. Gadis palsu keluarga Shen, penyelamatku dulu bukan Shen Crow, tapi dia. 6.
Kamu datang ngapain? Aku datang ngapain? Aku datang buat lihat kamu baik-baik enggak? Nyaman atau enggak? Pergi, kamu nggak diinginkan. Kita baru saja satu keluarga. Aku harus pergi. Melihat harta saja. Setelah tahu dia dari keluarga Shen, dia lupa pada keluarga indah Kesen tanpa rasa terima kasih. Jasa pengasuhan. Kalian membuatku menderita di keluarga Lin. Lalu bicara apa tentang jasa pengasuhan? Kamu. Supaya putrimu bisa hidup lebih sejahtera, kamu secara rahasia menukar kami. Dia. Mama. Berkorban untuk anak ingkar. Mama, tenang saja. Kami tidak iri keluarga Shen. Yang penting keluarga kami harmonis. Nyonya Shen, banyak debu. Sebaiknya Anda pergi. Abang cucu. Kamu di sini kenapa? Nyonya Shen tampak ceria. Baru melamar di rumahmu, kamu sudah mesra dengan Liu Xiao. Bukan seperti itu, kakak cucu. Dia dan aku cuma teman. Hubunganmu dengannya tidak penting. Abang cucu. Ini semua kesalahanmu. Kalau abang cucu tidak bisa melamar aku, biarkan keluarga Shen dan Liu tidak akan bekerja sama. Yang itu. Itu Jikoju. Benar juga. Kakak cucu menungguku sebentar. Kakak cucu menungguku sebentar. Bos Ji, mau kemana sekarang? Pulang ke kantor. Cari tahu tentang adik Lindsay. Dalam 2 jam aku ingin melihat data tentangnya. Paham. Astaga, betapa tidak enaknya. Siapa membuatmu marah? Ceritakan pada ibumu. Ibu akan mengurusinya. Salah kalian, paksa aku bertemu Liu Xiao. Sekarang sudah selesai. Kakak cucu melihatnya, sekarang dia acuh padaku. Astaga, kenapa marah begini? Foto ini, kenapa ada bekas luka besar? Foto ini diambil saat Xin Xin sedang dirawat. Apa yang terjadi malam itu? Aku tidak tahu. Luka tusuk panjang di tubuhnya sangat menakutkan. Aku buang saja. Bu, kalau kakaknya minta lagi nanti, aku simpan dulu untuknya. Dia sangat paham. Kamu istirahat dulu ya. Apakah ini bekas luka? Bekas luka Lin Yuxin selamatkan kakak cucu. Pak Ji, Apakah sudah jelas hasil penyelidikannya? Nyonya Lin anak keliru keluarga Shen, baru kembali ke keluarga Lin. Jadi, Lin Yuxin adalah penyelamat saya. Hal ini penyelidikan belum selesai. Saya paham. Kamu mengerti kan? Waktunya memeriksa apakah dia punya bekas luka ini di tangannya. Pak Ji, Anda datang lagi. Mau pesan apa hari ini? Yuk, makan apa yang ada aja. Ibuku nggak ada hari ini. Aku tambahin 2 lauk buat kamu. Terima kasih sudah datang. Ada banyak orang. Semua orang datang ke warungku cuma buat lihat kamu. Tidak ada hubunganku. Karena masakan Nyonya Lin yang lezat, banyak pelanggan yang tertarik. Nomor-nomor. Kakakku bagus di perusahaanmu. Lumayan. Oke saja. Kalau kamu suka, datang lagi ya. Aku kasih harga spesial. Tolong perhatikan kakakku. Hati-hati ya. This is the end. I feel like lose myself. Dia curiga pada Lin Yuxin. Jangan kakak cucu lihat lukanya. Posisi Nyonya Ji terancam. Kamu sedang apa? Apa bukan dia? Lalu siapa? Maaf. Aku ambil nasi dulu ya, Kak. Kamu nggak apa-apa kan? Untungnya tadi kakak cucu ada. Kalau jatuh, bisa-bisa ada luka besar. Luka ini dari mana? Bu Shen. Here. Aku mau bikin yang mirip banget. Kalau tidak, langsung dipecat. Ngerti nggak? Lin Yuxin,
Posisi Nyonya Ji itu harus punya aku. Ini dari kecil, ketika nggak hati-hati. Apa aku salah curiga? Yang nyelamatin aku tuh Shen Crow, tapi enggak, Lin Yuxin lebih cocok. Kakak Cusu, Gak masalah. kenapa dia punya luka yang sama seperti milik? Bu Lin, maafkan saya, tadi saya kurang ajar. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Fata, Abang, Apakah kamu baik-baik saja? Apakah mereka datang ke sini untuk menjatuhkan harga diri keluarga Lin? Pak Lin, jangan salah mengerti. Masakannya enak, jadi saya mau mampir lagi. saya cuma pengen lihat-lihat. Apa dasar kamu kembali ke sini? Bu Shen, makanan kita, bahkan untuk anjing kamu sendiri. Abang, kenapa bisa bicara begitu? Abang, kenapa bisa bicara begitu? Saya cuma mau lihat kabar kalian dan bantu sedikit. Kami hargai niat baik Bu Shen. Tapi kalau kamu nyakitin Xin Xin, keluarga Lin gak bakal diam. Bu Shen, pikirkan baik-baik. Abang, dulu waktu saya di keluarga Lin, kamu disiplin aku keras. Lin Yuxin datang, kamu malah sayang padanya. Karena Xin Xin beda sama kamu. Dia tidak sombong dan tidak benci pada orang tuanya. Tidak akan mengucapkan kata-kata. Aku baik-baik saja, jangan marah. Orang seperti dia tidak ada gunanya. Kakak Cusu, semua ini karena aku sudah memikirkannya. Keluarga Lin membesarkanku dengan susah payah, aku ingin membalasnya. Aku bawa kartu ini untuk keluarga Lin. Ayahku dengar kalian punya warung. Angin dan matahari tidak nyaman. Aku ingin beri toko di pusat kota. Uang milik keluarga Shen. Kami tidak butuh itu. Kamu bilang keluarga Shen beri kita toko dan banyak uang. Nyonya Shen hormat pada orang tua. Benar, Tuan Ji benar. Nyonya Shen setia. Datangnya tepat, dagangan sedang ramai. Pelanggan banyak, kursi kurang. Tolong ayah, paman dan bibi Shen. Xin Xin. Kakak bisa kasih toko. Kenapa harus dari keluarga Shen? Keluarga Shen kasih gratis. Jangan tolak. Shen Crow begitu tidak tahu diri. Kita harus dukung orang tua kita. Oh, bukankah tadi Nyonya Shen bilang ada toko lagi? Di mana letak sertifikat tanah? Lin Yuxin. Apakah kata-kata Nyonya Shen tadi tidak benar? Bukan. Mana mungkin begitu? Nanti pelayan bawa kontrak luar biasa. Selamat jalan, tidak usah antar. Lin Yuxin. Gak usah lari, nanti ada masalah. Kakak, tunggu aku sebentar. Xin Xin dapat uang hari ini, kenapa senyum? Dapat rezeki besar. Di dompet itu tertulis nama Shen Crow. Xin Xin, pakai uang ini baik-baik ya. Jangan sampai bikin masalah sama polisi. Jangan dengar omong kosong kakak kita. Shen Crow datang ke warung hari ini untuk balas budi kepada keluarga Lin. Dia ngasih uang dan toko besar. Saya cuma bantu wujudin harapannya. Saya mau ke toilet dulu ya. Apakah Xin Xin merasa rumah kita kurang mapan, makanya senang sekali dapat sedikit uang? Ayah, ini semua rencana kamu dan ibu. Yo, Xin Xin bukan tipe yang menghina orang miskin. Kenapa harus diuji? Ini semua gara-gara Bukan karena si lupa budi tadi seperti serigala mata putih, aku jadi waspada terhadapnya. Oh benar, kakak. Aku butuh bantumu lagi untuk ayah. Apa itu? Kakak dan ayah, walaupun toko sudah di tangan, aku kurang tahu tentang dekorasi. Kakak kan kerja di proyek. Ayah punya selera bagus, tolong bantu periksa. Biar aku urus saja. Serahkan pada kami, kamu tenang saja. Nanti aku masak dulu sama ibu. baik. Ayo. Oh. Menurutku, Xin Xin sangat baik sejak dia masuk keluarga Lin. Dia tak pernah mengeluh tentang kondisi keluarga kita. Dulu ayah mau uji Xin Xin, kan? Apakah ayah yang keliru? Ayah dulu tidak salah ingin memuji dia. Xin Xin bukan Shen Crow. Menurutku, Xin Xin nanti bakal sukses banget. Jangan khawatir. Kau benar sekali. Nanti di hari ulang tahun Xin Xin, aku akan ungkap identitas Xin Xin. Mereka harus mengetahui Xin Xin anak pengusaha kaya. Ibu, ini bukan toko kita. Kan kita keliru masuk ya? Ini memang milik kita. Lihatlah kejutan apa yang sudah disiapkan oleh kakak kakimu dan ayah. Betul sekali.
Kamu suka nggak? Suka, tapi dekorasi mahal. Dari mana uangnya? Semua ini aku buat dari material bekas di proyekku. Dibiarkan akan rusak, jadi bawa pulang. Agar Sin senang. Tapi kok jadi kafe dan makanan ringan? Biasanya kita nggak jualan ini. Melihat kamu dan ibu capek bikin bekal setiap hari, jadi aku ganti tinggal saja di alam dewa bareng aku. Ngapain balik ke alam manusia? Kakak ada kejutan buat toko barumu. Ayo bawa ke atas. Kakak besar. Ini apa ya? Ini replika persis pedang pribadi Jenderal Penjaga Negara. Hadiah kakak ini lumayan megah ya. Replikanya mirip banget. Kayak aslinya banget. Bodoh, ini asli dong. Ngapain aku kasih barang palsu? Ayo turun. Penting ya perasaanmu. Mengambil alih dan sombong. Bibi Shen, kenapa datang? Barang tak pantas dipamerkan. Sin, kamu baik-baik saja. Sedang apa? Siang bolong berani memukul orang di toko. Keluarga Shen sombong. Kami bukan kentang goreng. Keluarga Lin harus mengembalikan uang dan toko. Rusak semuanya, lihat bisnis kalian. Dirawat 20 tahun. Kalian tahu karakter saya. Crow sudah berkata, anggota keluarga Lin semua rakus, mereka mau uang dan toko. Mana ada hal baik begitu? Waraslah. Segera keluarkan kontrak toko, jika tidak kalian tak akan bisa pergi. Periksa dengan teliti. Ini toko keluarga Shen kalian. Toko Shen ada di sebelah. Bagaimana mungkin? Crow sudah berkata. Dia bilang apa? Dia bilang saya, Lin Yuxin, saya tak tahan susah di Lin, jadi mereka paksa uang dan toko. Sekarang, sudah kembali ke pemilik. Tidak ada utang. Keluarga Song bawa saham Kunhua rayakan toko baru Nyonya Lin. Itu Nyonya Lin kan? Ini adalah hadiah istimewa dari pemimpin kami untuk merayakan toko baru Nyonya Lin. Tolong Nyonya Lin terima ini. Kalau Nyonya Lin setuju, hotel di seberang toko ini jadi milik Anda. Bagaimana pemimpin Song kenal Lin Yuxin? Mereka juga memberi saham besar Hotel Kunhua kepada Lin Yuxin. Tapi ini hotel paling bagus di kota utara. Apakah ada salahnya? Wanita ini siapa? Saya Matriarch Shen. Kami sudah pernah bertemu, Pak Song. Masih ingat ya? Ada banyak orang. Bagaimana mungkin saya ingat keluarga Shen? Lagi pula, saham ini diberikan langsung oleh pimpinan kami. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya saja ke bos kamu. Bukan maksud saya. Keluarga Lin tidak pantas di depan umum. Bagaimana bisa kenal keluarga Song? Apakah ada salah paham? Bodoh sekali kalau bilang bos terkaya tidak pantas di depan umum. Bu, pertanyaan Anda sudah saya jawab. Kalau masih ragu, langsung tanya saja ke bosnya. Nyonya Lin dan Tuan Lin, saya permisi dulu. Kerjasama dengan grup Lin adalah berkah besar bagi keluarga Song. Ini hadiah kecil. Semoga Tuan Lin tidak keberatan. Berikan adik saya sebuah hotel. Mengapa kamu belum pergi? Apakah ada masalah lain? Baguslah kamu Lin Yuxin, jika bukan karena keluarga Shen. Saham hotel ini seharusnya termasuk bagian kami. Asisten Song sudah menjelaskan segalanya. Apa hubungan Hotel Kunhua dengan keluarga Shen kalian? Hotel Kunhua ini seharusnya milik kami sebagai penghargaan atas perawatan. Kembalikan hotel ke keluarga Shen, lalu semua utang lunas. Keluarga Shen tidak malu. Keluarga Lin memaksa Shen Crow dengan uang dan toko. Mereka minta Yixin membalas budi, saya tak paham. Kamu tutup mulutmu saja bicara dengan anak angkat. Apa hakmu untuk ikut campur? Kamu tutup mulutmu saja. Adikku marah, saya tarik investasi keluarga Shen. Apa? Kontraktor saja? Bisa apa? Kamu orang terkaya. Tarik investasi Shen, beritahu investor lain. Cuttingmu sudah selesai kan? Investor tarik dana, keluargamu jelek. Semua tampak sederhana. Grup Lin tarik modal, oke. Aku langsung ke sana. Lin Yuxin, tunggu saja. Ini toko yang dimaksudkan. Mereka pakai barang ilegal.
Kami dari Dinas Pengawas Pasar. Ada laporan bahwa toko Anda pakai barang ilegal. Kami harus cek. Lin Yuxin, sekarang kamu mau? Kalau mau, bantu aku urus satu hal. Asalkan dilakukan dengan benar. Uang di kartu itu jadi milikmu. Tenang, ini bakal beres dengan bagus. Akan aku masukkan ke penjara minimal 3 tahun. 5 tahun, ya 5 tahun. Mas, aku curiga ada yang salah. Cek CCTV-nya dong, aku khawatir. Oke, saat inspeksi jangan masuk. Bukan karena takut. Mau hapus bukti? Pasti enggak. Cemas ada yang mencebloskan. Tempat ini pakai barang terlarang. Zat ini adiktif dan berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Siapa pemilik resmi di sini? Kenapa Nyonya Shen dan Nyonya Lin di sini? Apa? Tapi ini bukan punya saya. Saya tidak pernah pakai. Oke, Lin Yuxin. Melakukan ini demi uang. Perempuan ini membahayakan pelanggan. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Nyonya Shen. Shen, apakah kalian menguasai semuanya di kota ini? Xin Xin sudah mengatakan ini bukan miliknya. Toko ini memiliki pengawasan CCTV. Bukan semuanya benar hanya karena dia bilang. Saksi dan bukti sudah lengkap. Apakah kamu ingin mengatakan aku mencemarkan nama baik Nyonya Lin? Semua ini telah disiapkan sejak awal oleh staf dengan mencari di dalam toko. Saya minta untuk melihat rekaman CCTV karena ini bukan milik saya. Bukti sudah sangat jelas. Cepat bawa dia pergi. Berhenti. Dia. Kakak Cusu, kok bisa datang ke sini? Seharusnya aku yang nanya ke kamu. Kamu bilang keluarga Lin buruk padamu, selalu memukul dan menghina. Kenapa kamu bawa kado untuk pembukaan dapur Lin? Meskipun buruk, mereka asuh aku 20 tahun. Hutang budi ini pasti harus saya balas. Jadi hari ini aku... Jadi, kamu malah ingkar budi. Bukan, aku nggak begitu. Kakak cucu, aku bukan orang seperti itu. Mungkin aku salah sangka. Cek aja CCTV-nya. Bu Lin, pasti di sini ada CCTV kan? Cek CCTV-nya. Udah ada bukti nyata sama saksi, jadi nggak perlu cek CCTV lagi. Satpam, bawa mereka keluar sekarang. Lambat gak usah cek CCTV. Tapi ada sidik jari di situ gak? Daripada itu, cek sidik jarinya. Cek sidik jarinya. Cek sidik jari penting. Untuk mencegah fitnah. Aku yang menyuruh. Kakak cucu juga ada di sini. Pernikahan saya dengan cucu. Kakak cucu, mungkin ada yang iri dengan bisnis keluarga Lin, jadi bersikap buruk. Mereka dan barang terlarang. Pasti dari kompetitor keluarga Lin. Kalau sudah aman, mending kita tutup kasusnya. Hubungan kita bisa rusak. Nyonya Shen gak bilang begitu, malah pengen aku masuk penjara. Sekarang dia ngomong soal kerusakan hubungan, pasti mau menjatuhkanku. Dia cari orang untuk melaporkan aku. Lin Yuxin, kamu ngomong apa? Jika ada jebakan, akan terlihat nanti. Semua orang di sini. Semua orang harus cek sidik jari. Nyonya Shen, tolongin aku nggak boleh masuk penjara. Katakan semua yang kamu tahu. Nyonya Shen bilang, biar aku taruh barang ini di toko Nyonya Lin, lalu kasih aku 5 juta. Uang ini aku kembalikan padamu. Kamu ngomong apa? Aku nggak kenal kamu. Jangan ngomong seenaknya. Udah tahu kamu nggak baik hati, nggak nyangka kamu berani menjebak Xin Xin. Cusu, aku tidak melakukannya. Lin Yuxin, jangan sombong, aku akan membalas. Kenapa dia mau membantu kita? Xin Xin, kamu takut? Bukan, aku cuma mikir. Kenapa dia mau bantu kita? Season Crow benar-benar jahat. Berani sekali melakukan ini. Xin Xin, kamu harus lebih waspada. Aku tidak takut padanya. Lagian, ada banyak kakak yang bakal lindungi aku. Nggak bakal takut deh. Season Crow ternyata jago bikin masalah, tapi Lin Yuxin dalam situasi sulit, dia tetap tenang. Menarik. Nyonya Lin sangat baik. Cerdas dengan rencana. Orang ini cocok dengan Bos Ji. Mending penyelamat aku itu Lin Yuxin. Ayah rencanakan ini untuk Xin Xin. Menurut aku, ini salah kamu. Salah aku. Sejak dulu, ayah selalu suruh kita biar gak terlalu ngegengs. Aku ini presiden grup Lin. Ayah gak bisa suruh aku kerja kasar kalau adikku aja dipermalukan. Ayah, sudah lama kita diam. Sekarang saatnya kita tunjuk kekuatan.
Nanti pas ulang tahun Sin Sin, umumin aja statusnya. Siapa yang berani melukai anak orang terkaya? Sikapnya tegas. Sero, akhir-akhir ini apa kabarmu dengan Ji Xiao? Dia sudah bicara kapan kedua keluarga akan bertemu. Bicarakan pertunangan kalian. Cucu bilang setelah ulang tahunku. Halo, tetapkan tanggal pertunangan. Gagal masuk perusahaan Ji. Belum apa-apa sudah bicara soal pertunangan. Sero, kami mengharapkan banyak pada Ji Xiao. Setelah susah payah mencarimu, jangan bikin kami kecewa. Ayah, ibu, jangan khawatir. Sero, beberapa hari lagi ulang tahunku. Jangan lupa ajak Ji Xiao. Bawa, aku akan telepon dia sekarang. Halo, kakak Cusu, masih ingat aku? Aku Shen. Semua salah Lin Yuxin. Aku tidak akan biarkan kamu baik-baik saja. Pesta ini sudah dipesan. Larangan masuk untuk umum. Kamu tahu aku siapa? Hari ulang tahunku sekarang juga hilang dari sini. Siapapun kamu, hari ini pesta ulang tahun anak bungsu orang. Pesta ini eksklusif dan tamu umum tidak boleh masuk. Orang terkaya punya 5 anak laki-laki yang semua hebat. Jika Crow jadi menantu, baik untuk keluarga Shen. Kita tak perlu khawatir. Putri kita juga ultah hari ini. Tanggal lahir sama, ini sebuah ikatan. Tolong lihat apakah bisa kasih izin supaya kami bisa masuk. Aku bekerja untuk keluarga Lin. Larangan masuk. Ada apa di sini? Mereka tidak punya undangan dan tak mau pergi. Aku akan usir mereka. Di samping Crow adalah ibu angkat Nyonya Muda. Dia asuh Nyonya Muda. Jangan ganggu. Izinkan masuk. Sang kakak keras kepala. Bicara dibawa keluar ultah, tapi semua hilang. Membosankan. Hei, itu kan Lin Yuxin. Kenapa? Baru saja dia ambil banyak uang dari sini. Sekarang, gaun murahan dari merek tak dikenal, kok dia nekat datang ke sini? Mau jadi istri kaya dengan godaan. Aku kakaknya, dia minta aku datang ke sini untuk ulang tahun. Jangan ganggu aku, menjijikkan. Kakakmu, ini pesta ulang tahun anak perempuan orang terkaya. Cepat pergi. Jangan kotorin mata putri terkaya. Ulang tahun putri terkaya. Kakak gak ngasih tahu aku. Gimana nih? Ngeri ya, buruan kabur. Kamu harus pergi. Ya, ini bukan kakakmu ya? Bos proyek sekarang bebas keluar masuk ruang pesta. Keluarga Shen makannya gratis. Aku nggak ingat. Lin kirim undangan ke Sen. Apakah ini keluarga Lin terkaya? Keluarga Lin didik anak dari bawah. Jadi jarang ada yang lihat wajah asli para tuan muda keluarga Lin. Semua kontrak keluarga Lin diurus sekretaris Li. Lagian, para tuan muda ini satu-satu luar biasa. Setiap orang punya usaha, adik bungsu warisi harta. Banyak orang bernama Lin di dunia. Aku tinggal di keluarga Lin selama 20 mereka nomor 1 atau tidak. Mustahil aku tidak tahu. Aku sangat yakin. 2 orang ini pasti palsu. Sejak kecil aku diadopsi oleh keluarga Lin dan tinggal selama 20 mereka kayak nomor 1 apa enggak. Aku paling tahu. Benar banget. Aku sudah menyelidiki. Harta keluarga Lin cukup biasa. Jangan sampai salah orang ya. Jika pengusaha terkaya datang, akan menjadi masalah. Lin Yuxin, kamu tampaknya gila karena uang dan melakukan penipuan. Mati saja, jangan ganggu keluarga Shen. Nyonya Shen, kata Anda terlalu berat. Saya hanya orang keluarga Shen selama 2 dekade. Pembantu. Bukan masalah, hanya pembantu. Sin, kenapa tidak pernah cerita keluarga Shen buruk padamu? Kalau sudah begini, tak perlu peduli keluarga Shen lagi. Apa? Masih pura-pura? Satpam, segera usir 2 pengemis miskin itu keluar. Direktur Ji, orang yang menyelamatkan Anda dulu bukan Nyonya Shen. Apa? Luka di tangan Nyonya Shen. Ada bekas luka sama, tapi saat saya cek di rumah sakit, tidak ada rekaman medis lama, malah ada catatan baru. Ada rekam medis trauma baru dan satu hal lain. Nyonya Lin kecil punya rekaman medis yang cocok dengan waktu Anda dulu. Acara pesta, benar. Siapapun menyentuh adikku, akan saya hancurkan dalam karir.
Apa yang harus ditakutkan? Hanya karena kamu seorang bos proyek kecil. Aku putri keluarga Shen. Apa yang bisa keluarga Lin lakukan padaku? Bawa dia mereka ke sini. Ada apa nanti di sini? Pak Manajer, ada orang pura-pura kaya menipu. Segera usir mereka dari sini. Jangan sampai kotor mata orang terkaya. Ada yang pura-pura anak terkaya. Mau mati? Keluar sekarang. Mau usir kami? Kenapa ragu? Manajer menggunakan acara ulang tahun putri terkaya. Ingin dekat anak kaya. Lebih baik buru-buru usir mereka agar tidak mengganggu acara. Agar hotel aman dari tuduhan. Kalau tidak mau keluar, boleh juga. Wanita ini tampak bagus. Kesempatanmu sudah tiba. Buru-buru ambil. Kepala keluarga Song meskipun kaya, tapi dia sudah tua. Mungkin tidak memenuhi kebutuhanmu. Saya lihat manajer ini masih muda dan bekerja di bawah orang terkaya. Ikuti dia, dapatkan harta dan kemewahan. Bila wanita ini mau menemani semalam, aku pertimbangkan kalian tetap di sini. Siapa berani membiarkanmu bicara? Aku akan memotong lidahmu. Bagaimana beraninya kamu memukul? Kamu tahu siapa aku? Dia berani memukul manajer hotel meskipun hanya seorang manajer hotel. Tetapi ini adalah bagian dari orang terkaya mengadakan ulang tahun putrinya hari ini. Manajer dihargai oleh orang terkaya. Bagaimana dia berani? Membuat orang terkaya dan manajer marah, tak ada jalan keluar. Lin Dubsin, kamu berani membiarkannya memukul orang terkaya di hadapannya. Sudah keras kepala. Keluarga Shen tidak terkait denganmu. Kamu membuat orang terkaya marah. Jangan harap kami menyelesaikan masalah. Saya tidak pernah berharap apapun dari keluarga Shen. Selama 20 tahun lebih, saya tidak mendapat apa-apa dari mereka. Lin Zi bertindak dan bertanggung jawab sendiri tanpa keluarga Shen. Fata, sudah kita ajarin dia. Sekarang cepat pergi sebelum terlambat. Sin Sin, tenang. Aku punya cara. Manajer, tangani mereka sekarang. Orang terkaya datang, marah. Kamu sanggup menanggung akibatnya. Ayo, orang. Ikat mereka dan lempar ke ruang bawah tanah. Dia merasa gentar. Takut. Biarkan dia saja malam ini. Aku acuh. Aku diam soal hari ini, asalkan bos besar tidak tahu. Itu mustahil. Serang mereka semua. Cukup sudah. Hentikan sekarang. Sekretaris Lee sangat dipercaya bos terkaya. Beberapa tahun ini, semua proyeknya, semua urusan ditangani sepenuhnya oleh Sekretaris Lee tanpa campur tangan langsung. Tidak mungkin dia, kan? Lebih jelasnya, bos terkaya sudah lama di dunia bisnis. Umur bos pasti lebih dari 50, mustahil muda. Sekretaris Lee tiba. Mereka pura-pura bos dan anaknya bicara kasar. Aku usir. Mereka berani memukul saya? Gila sekali. Sekretaris Lee, kamu nggak tahu betapa sombong mereka. Keluarga Shen paham betul mereka. Dia hanyalah bos pekerja di proyek. Perempuan di sisinya cuma pengen godain anak kaya. Mereka sombong di acara anak bos terkaya. Mereka sebaiknya diusir pakai tongkat kayu. Nama. Usir mereka sekarang juga. Sekretaris Lee asisten bos terkaya. Pergi sekarang. Yang harus pergi adalah kalian. Mohon tenang sejenak. Bos terkaya datang. Mari undang dia ke panggung. Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun putri bungsuku, Lin Yuxin. Keluarga Lin memang terkaya. Kenapa mereka menutupinya dariku saat itu? Kalau aku tahu lebih dulu. Aku tak tahu kamu dari keluarga Lin terkaya. Aku tertipu oleh mereka. Valian, Hati kalian begitu kejam. Kalian menipuku 20 tahun. Kamu gagal menghadapi ujian. Dulu keluarga Lin juga sangat baik padamu. Tapi kamu bagaimana? Kamu hanya melihat harta. Mendengar keluarga Shen kaya, mereka hina kami. Kamu tahu betapa sedihnya orang tua? kami merawat Lin Yuxin 20 tahun. Keluarga Lin harus balas budi kami. Bertahun-tahun kami sayangi Lin Yuxin. Hasil usaha keluarga Shen. Kami tidak minta banyak. Cukup 2/3 dari aset keluarga Lin. Aku belum pernah melihat orang yang seaneh ini. Datang sini. Kalian mau ngapain? Aku rawat cewek kalian 20 tahun. Ada yang berani? Lin Dubsin,
Kamu kok bisa diam aja lihat ibumu dihina sama mereka? Ngubuh. Kamu juga pantas. Apa? Kejadiannya baru-baru ini masih teringat jelas. Bu Shen, kamu mau aku cerita di depan umum. Ngomongin lagi gimana kamu minta uang dan toko dariku. Wah, keluarga Shen tanya uang ke keluarga Lin? Jarang melihat ini. Dulu aku dengar keluarga Shen buruk sifatnya, ternyata benar. Bu Shen, dulu kita sering main kartu bareng. Kalau dia tidak akan nikah dengan Ji. Siapa peduli? Nikahnya kakak Cusu. Setelah menikah dengan Cusu, tidak sabar melihat Lin Yuxin diam di hadapanku. Kita sering ketemu, mencari nafkah di Beshi. Ngapain sih ngomongnya harus sekeras itu? Biarin aja, biar kita semua gak aneh kalau ketemu lagi. Bener kan? Keluarga Lin kita tidak perlu bertemu keluarga Shen. Suruh dia pergi. Lin Yuxin, jangan terlalu senang. Kakak cucu dan aku akan segera bertunangan. Nantinya, menyesal pun takkan berguna. Siapa kami? Jangan mendorong. Siapa peduli? Keluarga Lin paling besar di Beshi. Kalau kalian gak mau pergi, aku pakai kekerasan. Bu, tenang saja. Pernikahan aku dengan kakak cucu. Kawini aku dengan Cusu, keluarga Shen akan bangkit. Crow, kamu yang menyelamatkan Ji Cusu. Hutang budi ini, dia harus balas, rebut hati Cusu. Setelah kalian menikah, saya. Lihat sombongnya Lin. Yuxin, dendamku tercatat. Sekarang giliranmu. Pak Lin, saya benar-benar tertipu. Pak Lin, biar aku yang mengurus orang ini. Hari ini ulang tahun Nyonya Muda. Ikut Nyonya Muda, ayo pergi. Sin, ada apa? Fata, kalian anggap aku seperti Crow, pilih orang kaya, jadi sembunyikan dari aku. Terima kasih. Ini kesalahan kami. Keluarga Lin ajarkan kemandirian. Orang tua tidak sengaja menyembunyikan. Terima kasih. Jangan ragu pada dirimu sendiri. Kamu memang hebat. Ini adalah putri bungsu saya, Lin Yuxin. Sin tunggu jauh dari kami, jadi sekarang dia sudah pulang. Aku serahkan perusahaan Lin padanya. Ayah, aku tak mampu kelola perusahaan. Kakak akan membantu, jangan cemas. Benar, Sin. Soal perusahaan, kakak akan membantumu. Kakak cuma bisa cari uang. Ini kartumu. Kurang, tanya kakak. Sin. Ini hadiah ulang tahun dari kakak kedua. Sebuah perusahaan hiburan. Lihat ganteng. Datang sini, semuanya milikmu. Kakak dua, kamu Lin Ge, Raja Film. Astaga, aku bodoh sekali. Kenapa tidak sadar? Kakakmu sedang sulit. Tidak berdandan. Wajar nggak kenal Sin. Kamu adalah anak kesayangan kita. Tidak ada kecelakaan. Akan kasih 2 pengawal untukmu. Sejak saat ini, jaga Nyonya Muda sepenuhnya. Jika ada hal yang tidak Ibu, lapor Letnan Jenderal. Sin, ini hadiah dari ibu. Gelang jada hijau warisan dari nenekmu. Kulitmu putih, pasti cocok dipakai. Astaga, pasti ini hanya mimpi. Ini juga hadiah dariku. Ini juga hadiah dariku, Jicusu. Kenapa dia tiba-tiba datang? Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Aku datang merayakan ulang tahun Nyonya Lin. Kesalahpahaman. Meminta maaf kepada Nyonya Lin. Tuan Ji, jangan berlebihan. Saat itu di kafe, Tuan Ji yang membantu kami. Aku berhutang budi pada Tuan Ji. Kalau mau berterima kasih, cukup ajak aku makan saja. Aku tidak pilih-pilih makanan, apa saja oke. Mungkin kamu tidak. Mencari masalah dari Shen Crow. Salahpahaman saja. Tidak ada hubungan dengan keluarga Shen. Tidak ada hubungan dengan keluarga Shen. Nyonya Lin, selamat ulang tahun. Terima kasih. Itu kan kalung langka dari lelang. Pak Ji, hadiah ini terlalu mahal untuk Sin. Hanya Nyonya Lin yang layak menerima hadiah seindah ini. Saya ada urusan, izin pamit. Kenapa saya merasa kenal dengannya saat melihatnya?
seperti pernah melihatnya di masa lalu. Kenapa asisten Sun datang malam-malam? Apakah kakak cucu butuh aku? Bos menyuruh saya antar barang. Katakan sesuatu pada Nyonya Shen. Anak ini, cucu, kenapa buru-buru menikah? Malam-malam minta asisten Sun ke sini. Bu mungkin salah paham. Bos Ji memanggil saya. Pemutusan dengan Nyonya Shen. Pemutusan tunangan? Kenapa? Kakak cucu, kenapa putus tunangan sama saya? Kenapa? Ada kesalahpahaman. Kan Ran menyelamatkan cucu. Kenapa membatalkan pertunangan? Hal ini, tanya langsung Miss Shen. Pesan dari Bos Ji telah disampaikan. Pengganti dari Bos Ji untuk Miss Shen. Keluarlah dan jangan menyebarkan gosip yang merusak reputasi Bos Ji. Selamat tinggal. Pasti dia Lin Yuxin. Dia berkata salah pada kakak cucu. Kamu benar-benar tidak berguna. Bertahun-tahun di keluarga Lin, kamu tak tahu mereka terkaya. Kalau tahu lebih awal, harta keluarga Lin pasti sudah jadi milik kita. Menganggapku seperti pencuri. Bagaimana saya tahu mereka terkaya? Lin Yuxin, aku tidak akan memaafkanmu. Adik Keren sudah memahami dengan baik. Aliansi pernikahan disetujui. Jangan banyak omong. Aku memanggilmu hari ini karena ada kabar baik untukmu. Kamu pasti akan bahagia mendengar. Dari mana datangnya kebahagiaan ini? Hal itu. Pak Ji, ingin makan apa? Mari kita pesan masakan hangat. Kalau tidak salah, Bu Lin tidak suka ketumbar. Dia tahu saya tidak suka ketumbar. Nona Lin, jangan kaget. Saya dan abang sudah berteman lama, makanya saya tahu. Ayo pesan masakan. Apa? Esa. Lin Yuxin, putri keluarga Lin. Kalau kamu berhasil mendapatkan Lin Yuxin, kekayaanmu akan datang. Esa. Tapi, putri Taipan terkaya. Mana mungkin ayahnya mau menikahkanku? Jangan khawatir, aku bisa membantu mendapatkannya. Hari ini adalah kesempatan emas. Pelayan ini milikku. Saat mereka disajikan minuman nanti, di dalamnya ada barang bagus. Jaga kartu kamar. Kamarku ada di sebelahmu. Sebelum fajar tiba, wartawan sudah akan menunggu di hotel. Saat matahari terbit, kamu menantu resmi Taipan terkaya. Minuman gratis dari restoran. Terima kasih. Tuan Ji, terima kasih atas bantuanmu di kafe. Shen Kero, sudah kukasih kesempatan. Jangan sakiti Lin Yuxin. Lin Yuxin. Kamu tidak apa-apa, sangat panas. Semua bergantung padamu dan aku. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika jadi menantu kaya. Tenanglah. Aku sering ke klub malam. Menjamin. Jaga Lin Yuxin. Waspada terhadap cucu. How can I be sure? Kakak cucu, akhirnya kita bisa bersama. Why'd you love deception? Makhluk yang indah. Sekarang, aku adalah Menantu orang kaya, hidup mewah. Bos Ji, kamu bagaimana bisa? Keyakinanmu dan Shen Crow melawan saya dan Xin Xin. Bos Ji Anda takut melakukannya. Takut menipu Anda dan Nyonya Lin atas permintaan Shen Crow.
Dia menyuruhku. Mau menebus kesalahanmu? Ya, saya mau. Tuan Ji, asalkan Anda mau memaafkan saya. Tolong ampuni saya. Saya siap melakukan apapun. Masuk kamar sebelah. Lakukan apa yang Sen Crow katakan padamu tentang lakukan sesuatu padanya. Kerjasama dengan Shen Crow bakal bikin saya repot. Liu Xiao tampaknya enggan. Saya mau. Tuan Ji, kerjakan segera. Sebentar. Akan ada orang di luar. Kalau tidak ada suara. Kamu tahu kemampuanku. Kenapa masih sama seperti dulu? Segala hal tanpa antisipasi. Lin Duxin. Apakah kamu tidak apa-apa? Lin Duxin. Sadarkan dirimu. Coba ingat, siapa aku? Kamu tahu siapa aku? Ji Ehuju. Ini akibat dari pilihanmu. Lin Duxin. Ini akibat dari pilihanmu. Apa yang terjadi? Buru-buru banget, ada pesan dari Bulin. Minta Anda bawa wartawan. Adikku akhirnya ingat, ayo ke sana. Semua wartawan di ibu kota harus datang. Kalau nggak datang, nanti jangan mimpi liput berita. Lalu foto hari ini gimana? Apapun nggak sepenting urusan adikku. Ayah. Kasih tahu Pak Sen dan Bu Shen biar datang. Bilang aja kalau Ji sama Shen ada di dalam. Istri dan anak Sen menyuruhku memberitumu. Dia udah berhasil tangkap Ji, sekarang mereka di kamar hotel. Itu benar ya? Aku lihat sendiri. Bu Shen minta kamu cepat ke hotel. Buat masalah ini besar. Kalau begitu, meski juga pengen nikah sama Shen, dia tetap harus nikahin dia. Oke, ayo pergi sekarang. Bos Ji, kenapa kamu bisa melakukan ini? Karo, kamu kan masih gadis polos. Jadi begini nasibmu, gimana mau nikah nanti? Bos Ji, kalau nggak kasih Karo posisi resmi, aku bakal mati aja kalau gini terus. Bos Ji, apakah aku dan Ji cucu? Wubu, aku sama Bos Ji emang cinta beneran. Izinkan pernikahan kita. Buruan foto, ini berita sensasional banget. Lin Yuxin, wahai Lin Yuxin. Walau kamu penyelamat Ji Cusu, tapi itu ngapain juga sih? Tempat Nyonya Ji ini cuma buat aku. Kamu harus ingat ini. Kamu sama Kero udah kayak gini di hadapan wartawan-wartawan. Jangan pura-pura tidak tahu. Keluarlah, mari kita bicara tentang pernikahan. Kenapa justru kamu? Halo. Sin, kamu udah sadar ya? Kamu berani menipuku. Kakakku tidak akan memaafkanmu. Kamu yang memaksaku, coba ingat-ingat kembali. Tipu. Saya. Aku bertanggung jawab padamu. Benarkah? Karena aku memaksamu. Pulang nanti, aku kabarin orang tua. Aku akan memberikan pengakuan atas hubungan kita. Kenapa tiba-tiba? Bagaimana bisa? Kita telah ditipu oleh Shen Crow. Seharusnya Liu Xiaohu yang ada di sini. Aku punya tekad kuat. Setelah bangun, aku menyelamatkanmu. Tak pernah terpikir. Namun kamu. Cukup sudah, jangan lanjutkan. Sin memberiku pengakuan. Aku bahagia. Ini bukan saatnya bersuka cita. Interogasi si kecil. Kenapa malah kamu? Hembusan batuk. Shen Crow. Ternyata kamu suka model ini. Betapa tak terduganya. Pulang dulu, keluarkan bahan. Mengapa kamu ada di sini? Kenapa malah kamu di sini? Kamu kan seharusnya di kamar Lin Yuxin. Kenapa begini? Kamu jebak Sin. Sin di mana? Aku sudah tahu rencanamu dari awal. Kamu mengincar posisi Nyonya Ji.
Kamu nekat pakai cara kotor, Shen Crow. Kamu nggak mikir-mikir dulu, kamu pantas dapat posisi ini. Kakak, dengar penjelasanku. Ini salah paham. Shen Crow, rencana kamu malah bikin kamu masuk dalam jebakan sendiri, kan? Akibat ulahmu. Lin Yuxin, kamu yang bikin rencana melawan aku. Jangan anggap orang lain securang kamu. Kamu tahu apa yang ingin kamu lakukan. Hati kamu yang tahu. Sin nggak marah. Serahkan padaku, tenang saja. Mereka tak bisa kabur. Benar, ambil kata-kataku, kamu tanggung akibatnya. Serahkan pada polisi. Kota Utara. Warga Shen sudah tidak ada. Kakak Chusu, kenapa kamu bisa menyakitiku? Sejak hari itu, kamu menipuku. Kamu pasti sudah tahu. Kamu dan keluarga Shen, akibatnya akan seperti apa. Baru tahu rasanya dilindungi. Kakak Dua, jangan lakukan ini. Beritahu aku, apa yang kamu lakukan pada Sin. Kakak, ini salah paham. Lepaskan. Sin, jangan ikut campur. Aku tunjukkan batasnya. Aku yang memaksa Jikucu. Apa? Kamu mau bilang apa? Memaksa dia. Kita berdua diracuni oleh Shen Crow. Jikutsu menyelamatkanku. Aku yang urus, jangan ikut. Inilah situasinya. Menurut kalian, Ayah, lihat mereka. Ini masalah apa sih? Sin benar. Karena Sin mulai, kita harus bertanggung jawab pada Tuan Ji. Di depan tamu, jangan ribut-ribut begitu. Aduh. Ji kecil, kamu sudah lapar ya? Bibi masak untukmu. Ada pantangan makanan. Terima kasih, Bu. Saya bisa makan apa saja. Bu, saya bikinin sekarang ya. Oke, kok belum bantu ibu masak? Sin, ajak aja Ji keliling sana. Iya, Pak. Ayo, kita pergi. Saya kenal Ji Chusu. Walaupun dia dikasih obat, nggak mungkin Sin bisa memaksa. Kayaknya cowok Ji itu suka sama Sin. Biarin aja salahnya. Bisa jadi iya. Tapi aku rasa adikku juga agak tertarik sama cowok Ji itu. Kamu juga sadar kan? Cuma mereka berdua. Dulu aku mikir cowok Ji itu lagi ngeplot adikmu. Sepertinya mereka saling mencintai. Adik Lin Ziye mestinya selalu dimanjakan di rumah. Jangan mudah kasih kesempatan anak Ji. Anak Ji lumayan. Dia memperhatikan adikmu. Ini sudah memadai. Sin, jangan gugup dan lari dari tanggung jawab. kenapa harus gugup? Kata-kataku adalah janji dan aku akan memenuhinya. Ayo pergi. Ini kakek saya. Salam untuk kakek. Kamu mirip kenalan lama. Namamu? Kakek, saya Lin Yuxin. Kamu memang cucunya. Sudah besar sekali. Siapa cucunya? Lupa bilang, kakek saya dan nenek Anda teman lama. Saya menolak pernikahan ini. Keluarga Jiang sangat ternama. Menolak menikahi putri keluarga Jiang. Membawa orang lain. Kurang dari 3 bulan setelah ibu meninggal. Bagaimana Jiang Ziyuan bicara setelah tidur dengan ayahku? Gimana cara kamu ngomong sih? Dia itu ibu tirimu. Cucuku yang menantu. Aku setuju. Kalau kamu gak suka, lepas aja kalau gak suka. Sepertinya cucu dan orang tuanya gak akur. Arpulu, kapan kamu mau nikah sama Yuxin? Udah lama kakek nunggu punya cucu lagi. Ya kakek. Aku ingin segera menentukan. Lihat aja Yuxin. Ya udah, apa aja bolehlah, kakek. Boleh. Ya udah. Aku datang untuk melihatmu. Jiting, kapan kamu balik? Ngoyo dulu ah. Ini mungkin teman lama Cusu. Santai aja. Aku gak ada rasa sama dia. Kakek Ji, Nona ini adalah... Lihat aja. Senengnya sampai bingung. Ini pacar Cusu.
Halo, nama saya Lin Yuxin. Hai, aku Jiang Getong, anak pertama keluarga Jiang. Sahabat sejak kecil. Wah, sungguh. Dia sudah mulai menantangku. Kamu. Cucu sering membicarakanmu padaku. Harap Miss Jiang berbicara dengan hati-hati. Oke, ayo makan. Waktunya sudah malam. Masakannya sudah disajikan oleh Pak Tan. Wanita asing berani merebut cucu. Kau akan tahu betapa aku mengenal cucu. Aku dengan cucu, kita adalah pasangan yang sempurna. Kakek Ji, ini masakan favoritmu. Anak ini masih ingat masakan favoritku. Berbeda dari cucu. Pulang beberapa kali setahun. Kakek Ji punya tekanan darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Sengaja beri daging merah pada kakek Ji. Ini tantangan untukku. Fate, Anda punya masalah kesehatan dengan makan daging merah secukupnya. Bagaimana bisa kamu mengganggu kakek Ji saat dia akhirnya mau makan? Apa yang kamu rencanakan? Sudah cukup. Cucu, jangan kesal. Nyonya Lin tidak terlalu mengenal keluarga Ji, apalagi kakek Ji. Aku bilang kamu sudah cukup. Kamu di rumah Ji, tapi tidak ikuti aturan. Pecah hubungan kakek dan Sin. Apa yang kamu rencanakan? Cucu, maafkan aku. Maaf, saya salah bicara. Lama tak jumpa kakek Ji, ingat dia suka daging merah. Tidak pikirkan aspek ini. Air ulu. Makanan favoritmu, pasti kamu terima. Sin, cemburu ya? Nubu. Apakah kamu sudah selesai? Makan dulu, nanti tambah. Pak Tang, bawa ke Lo Huang ya. Siapa itu Lo Huang? Lo Huang, anjing kita. Anjing penjaga rumah. Cucu Ji, jangan kelewatan. Kamu sudah kelewatan. Padahal kamu tahu aku punya tunangan. Kenapa terus-menerus menantangku? Aku suka kamu bertahun-tahun. Jangan perlakukan aku begitu. Kamu suka aku, urusanmu. Aku sudah bilang dengan jelas. Aku sudah punya cinta. Kalau kamu masih saja ganggu aku terus-terusan, jangan marah kalau aku kasar. Sejak kecil, aku sudah hidup bersama kamu. Harus ada aturan siapa yang datang duluan. Kenapa dia Lin Yuxin bisa? Apa keluarga Jiang tidak tahu apa itu sopan santun dan harga diri? Kakek Ji, badanku agak tidak enak. Aku permisi dulu ya. Boy. Getang, aku ingin kolaborasi denganmu. Tidak ada kerjasama denganmu. Kamu ibu tiri cucu. Aku tahu bagaimana kamu traktir cucu sejak dia kecil. Apa kamu yakin? Apa aku mau kolaborasi sama orang yang gak disuka cucu? Kolaborasi. Aku tahu apa yang Miss Jiang inginkan. Mengingat sifat cucu, menurutmu, apakah dia akan mengubah pikirannya dan meminang Nyonya Jiang? Aku selalu baik pada cucu sejak kecil. Aku yakin, pasti ada saatnya cucu akan menyadari betapa baiknya Aku mengamati cucu sejak kecil. Nyonya Jiang merasa, kamu lebih mengenal cucu daripada aku. Aku akan bicara jujur. Cucu pulang ke desa bersama Lin Yuxin. Mereka sudah sepakat untuk bertunangan. 2 hari lagi. Nyonya Jiang pasti sudah tahu, bukan? Apa? Cucu mau bertunangan dengan si wanita itu? Apakah dia kehilangan akal? Cucu ingin menjadi pemimpin keluarga Ji dengan aman. Hanya keluarga Jiang. Ini mustahil. Cucu pasti sudah tahu hal ini. Perangkap berhasil. Siapa yang bisa bilang tidak? Tapi cucu masih muda, banyak hal yang belum dipikirkannya. Tapi Nyonya Jiang, kamu terbiasa cara keluarga kaya. Bantu cucu waspada. Kalau tidak, cabang Ji lain, mereka akan merugikan cucu. Apa yang ingin kamu lakukan Pada hari pesta pertunangan, biar dia yang imut. Hilang karena kabur nikah. Keluarga bergengsi Ji, agar tidak dipermalukan umum. Menurutmu apa yang akan terjadi? Aku akan datang dalam gaun pengantin. Iya, sebagai tunangan cucu. Dalam pengawasan publik.
Kamu justru menyelamatkan keluarga Ji saat itu. Gelar Nyonya Ji milikmu. Semua sudah pasti. Cukup bagus. Kenapa aku tidak sadar? Kamu cermat menghitung. Menikah ke keluarga kaya bukanlah hal yang mudah. Belajarlah lebih banyak ya. Kerjasama baik Nyonya Jiang. Istri cucu, itu harus aku. Apakah aku cantik? Penampilan Anda selalu cantik. Bukan, sama sekali tidak. Kamu nggak punya hak buat ngelirik aku begitu. Cuma cucu yang boleh lihat aku kayak gini. Berlutut sekarang. Nona besar, kamu mestinya Phoenix di langit. Jangan sia-siakan masa muda kamu untuk orang kayak dia. Bisakah kamu berhenti? Aku bakal antar kamu ke hidup yang kamu pengen dulu. Di mana? Kamu nggak punya hak bicara soal cucu. Kamu cuma anjing kesayanganku aja. Kalau nggak aku kasihan padamu dulu, kamu udah lenyap entah kemana. Dengerin baik-baik ya. Pekerjaan hari ini harus sukses, nggak boleh gagal. Kalau gagal, nanti. Jangan nyerah ke aku lagi. Iya. Arulu, malam ini aku bakal nikah sama kamu. Kamu seneng gak sih? Cucu, kok bisa datang? Calon istriku Sin, kamu sangat cantik. Aku biasanya tidak cantik. Cantik. Ada orang di luar sana. Siapa itu? Sin. Siapa yang tidak peka? Ternyata ibu tiriku yang tidak tahu malu. Aku meskipun ibu tirimu, aku sayang padamu. Kamu akan menikah, Sin akan jadi menantuku. Bukankah aku boleh memberi hadiah untuk menantuku? Pergi dari sini. Jangan muncul di depan mataku malam ini. Arulu, kenapa kamu bisa begini padaku? Bertahun-tahun di keluarga Ji, banyak usaha, tapi sedikit jasa. Kamu bukan anakku sendiri, tapi aku selalu anggap kamu anakku sendiri. Bibi, kenapa ngomong begitu? Kamu ibu tiri Cucu dan nanti keluargaku juga. Cucu bodoh, aku terima hadiahnya. Terima kasih, Bibi. Sin lebih mengerti. Cucu menikahi Sin. Keberuntungannya, biar Bibi pasang kalungmu. Ji Ehucu, malam ini kamu tidak akan selamat. Sungguh indah sekali. Aku tidak akan ganggu obrolan kalian. Aku pergi sebentar. Hari ini acara pertunangan dimulai. Masih banyak urusan. Sampai jumpa. Kenapa Cucu? Apa masalahnya dengan kalung ini? Apa ini? Orang yang ingin anaknya menjadi pemimpin keluarga Ji. Seberapa baik dia sebenarnya? Aku cemas. Kalung ini bermasalah. Ibu tirimu sengaja mengirim ini, jadi jangan membuatnya sedih. Lagi pula, aku masih punya kamu, kakak-kakakku juga. Kalian bisa menjagaku. Kalau ada masalah, apa yang bisa dia lakukan padaku? Nyonya muda Jiang. Dia begitu memesona. Dia memakai pakaian terlalu mencolok, meregut perhatian. Jiang dan Ji bertunangan sejak kecil. Sekarang Ji menikahi wanita lain. Apakah Nyonya muda Jiang menerimanya? Dia datang untuk mengganggu pernikahan. Ini lebih rumit dari yang kita kira. Nanti kamu akan tahu. Calon istri bos Ji pasti bakal repot.
Sudah selesai semua. Setelah malam ini, Lin Yuxin hilang. Menjadi Ibu Ji. Jiang Getong. Ini adalah calon istri Bos Ji. Lebih cantik dari Nyonya Jiang. Tidak heran Bos Ji lebih memilihnya daripada Nyonya Jiang. Biar kamu bersinar saja. Setelah malam ini, Lin Yuxin tidak akan ada lagi. Kakek Ji datang. Kakek Ji. Kakek Ji. Sin dengan baju ini semakin cantik. Gaun ini dipilih oleh Cusu. Khusus buat kamu. Acara mulai. Ajak Sin makan dulu. Saya istirahat dulu. Makan dulu, acara nanti mungkin akan lama. Jangan sampai lapar. Enak sekali. Ulu. Aku pernah mengingatkannya padamu. Jika kamu tetap menggangguku tanpa malu, jangan salahkan aku atas hubungan Ji dan Jiang. Ulu. Saya hadir untuk menyampaikan selamat atas pertunanganmu. Urusan lama sudah kulewati. Jangan katakan aku begitu buruk. Nyonya Jiang, jangan marah ya. Cucu, dia memang begini. Terima kasih atas doa. Nyonya Lin punya hati besar. Aku hormati Nyonya Lin. Semoga kalian bahagia selamanya. Siapa? Kamu buta ya? Maaf, Nyonya Jiang. Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kalau baju kotor, ganti aja. Aku temani kamu. Sudah kerja saja, aku pergi sendiri. Lama banget, kok Sin belum keluar? Dulu. Proyeknya. Here. Fate, lanjutkan saja. Proyek ini bermasalah. Buruan. Izinkan saya pergi dulu. Saya harus cek Sin. Proyek ini penting. Kamu mau pergi sekarang? Cuma proyek kecil. Sin paling penting. Tenang saja. Sisanya aku urus. Segalanya akan selesai son. Pemimpin Ji tidak boleh lemah. Ji Cusu, akhirnya kamu kalah. Ini semua akan selesai son. Sin. Miss Lin kemana? Nggak tahu. Aku lihat cowok. Bawa dia keluar. Cowok itu pakai apa? Dia kayak gimana? Kayaknya pakai masker sama topi. Miss Lin kayaknya mabuk. Mereka pergi ke sana. Saya. Kakak 3 ada masalah besar. Sin mungkin diculik. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu membuat Getong sedih. Kamu harus mati. Getong. Dia mungkin suka Jiang Getong. Kamu suka Jiang Getong? Jika kamu suka dia, kamu mestinya tahu. Apa maksudnya dia minta kamu bunuh aku? Apakah kamu mau lihat orang yang kamu sayangi menikah dengan pria lain? Aku tidak percaya kamu sebesar... Cepat tutup mulutmu! Akui aja, kamu suka sama Jiang Gedan.
Mengerti? Hems. Kamu benar-benar cerdas. Tapi orang pintar biasanya tidak bertahan lama. Jiang Gitong cuma anggap kamu pion dalam rencana besar. Hai. Demi dia, kamu rela menyerahkan segalanya. Kalau aku mati, jika aku mati, kalian tidak akan hidup. Jika aku mati, Jitsu tidak akan membiarkanmu lepas. Dia pasti akan membunuhmu. Keluarga Jiang akan jadi korban. Dia juga akan mati. Keluarga Ji dan Jiang berteman lama. Dia tidak berani menyentuhnya. Aku wanita terpenting bagi Cusu. Dia akan melakukan segalanya. Akan bertarung habis-habisan melawan Jiang. Pada saat itu tiba, kalian semua akan mati. Miss Lin menebak tepat. Namun tujuan sebenarnya kami, bukanlah kamu. Bu Jiang, kamu tetap kerabatnya Cusu. Bagaimana bisa kamu berbuat seperti ini? Apa pantas disebut kerabat? Dia membenci aku sampai mati. Menanti cucu terjebak. Putraku, satu-satunya anak sah dari keluarga Ji, orang berkuasa. Sekarang aku paham. Sejak awal kalian tidak menargetkanku. Namanya adalah Cucu. Sangat pintar. Aku pura setuju rencana Getong, supaya aku bisa mengendalikan dia. Tetaplah di sini. Kamu di sini, dia datang. Tidak akan berhasil. Rencanamu pasti gagal. Kamu benar-benar yakin? Bom dipasang di mana-mana. Begitu aku menekan tombol ini, kita semua akan mati. Bau mesiu mulai tercium. Bom bukan masalah bagiku, tenang saja. Kedua temanku ini, mereka lihai menangani bom. Jenderal, jangan khawatir. Kami selamatkan Nyonya Muda. Segera berangkat. Kakak 3, aku masuk duluan. Kalau ada masalah, aku akan langsung menghubungi kamu. Kalau tidak berhasil juga, gunakan rencana kedua. Oke, waspadalah. Biarkan aku pergi. Nama orang ini adalah Jian. Aku tahu kamu di sini. Ulu, kau tetap secerdas dulu waktu masih kecil. Lepaskan Sin sekarang. Dia sayang padamu. Demi dirimu, seseorang rela mati. Panggil bantuan. Aku tahu dari awal kau menargetkanku. Sejak kau masuk keluarga Ji, kau rencanakan untuk Ji Wanfeng. Kau ingin dia menguasai keluarga Ji. Kau benar. Semua yang terjadi ini akan segera berakhir. Ini kesempatan terakhirmu. Lepaskan Sin. Matilah tanpa ribut. Patuhlah, aku akan bebaskan dia. Siapa yang harus mati? Majulah satu langkah lagi. Aku akan membunuhnya. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Lepaskan Sin, lalu matilah. Haha, hari ini kalian tak akan lolos. Cukup aku tekan tombol ini. Kalian semua harus mati. Lari saja. Jangan memikirkan aku. Tetap diam. Ji Ehuju, dia di depanmu, tapi tak bisa dipeluk lagi. Betul. Pasti sangat menyakitkan. Luka di wajahmu. Luka karena lindungi Getong. Betapa menyesalnya. Baginya, kamu hanyalah seekor anjing. Setiap saat bisa dibuang. Jangan bicara. Dia memikirkanku. Jika dia tidak memikirkanku, tidak mungkin dia biarkan aku tinggal lama. Semua ini gara-gara kamu. Aku akan membunuhmu. Dia hanya mencintai kekuasaan. Sejak awal, dia hanya memperlakukanmu sebagai alat. Jangan bicara. Semoga kalian mati. Hai, ini mustahil terjadi. Bawa dia pergi. Tidak. Tidak mungkin. Banyak bom telah ditanam. Tekan tombol saja. Semua ini akan langsung hancur jadi abu. Hanya orang kecil tak berarti.
Main bom di hadapan jenderal? Jangan anggap remeh saya. Tangkap dia! Ternyata kamu. Aku pikir aku takkan bertemu kamu lagi. Ini semua kesalahanku. Aku datang menyelamatkanmu. Aku juga mau dipeluk. Gepang. Keluarga Jiang curang. Sangat tidak jujur. Kakek Ji. Apa maksud perkataan Anda? Apa yang Anda maksud dengan kata-kata tersebut? Apakah mungkin orang tua itu tahu sesuatu? Orang yang berpura-pura tidur. Pak Gio, kalau nggak percaya, coba aja. Tangkap dia sekarang. Kakek Ji, apa yang kamu lakukan? Aku anggapmu cucuku, tapi tak disangka. Kamu rencanakan membunuh menantuku di depan mataku. Menantuku? Kamu pikir aku tuli dan buta? Pak Ji, Lin Yuxin pasti dalam masalah. Jangan marahi keluarga Jiang demi Lin Yuxin. Manfaatkan situasi ini. Biarkan cucu menikahiku. Jiang dan Ji bersatu. Kota ini, semua ini akan menjadi milik kita. Cucu dan keluarga Lin sudah berangkat ke sana. Ya, rencanamu takkan berhasil. Pak Ji, tidak ada bukti. Bagaimana bisa kau yakin ini urusanku? Sudahlah, kau sudah tua. Pikirkan masa depan cucu. Butuh dukungan Jiang. Dia bisa maju lancar. Kamu meninggal suatu hari. Marahi keluarga Jiang. Cucumu juga tidak akan aman. Serius, aku lihat siapa yang tidak senang. Tuku, ini bukan urusanku. Aku selalu baik padamu sejak dulu. Percayalah padaku. Jiang Kitong, jelas ini semua rencanamu. Ingin menjauh? Terlambat. Kamu dari Ji nggak punya hak bicara. Kamu yang bikin rusak hubungan aku sama kakak cucu, pantas mati kamu. Anjing saling gigit, kalian pasti kena. Ayo bawa Nyonya Muda Jiang ke kantor polisi. Keluarga kita dan Jiang saling terkait. Gara-gara Lin Yuxin musuh dengan Jiang, nggak worth. Ternyata pilihan aku dulu benar. Tingkahmu buruk. Kamu tak sanggup. Keluarga Ji begitu besar. Suamiku, tolong selamatkan aku. Aku lakukan ini demi Wan Feng juga. Cucu juga anak saya. Jiang Ziyuan. Membayar pembunuh sudah sering. 10 tahun ini banyak kali menyerang cucu. Katakan selama tinggal dengan baik ini masuk. Mungkin gak bakal keluar lagi. Apen. Aku akan membawamu pergi. Jangan. Ji Chuksu, Lin Yuxin, nasib buruk untuk kalian. Meski jadi hantu, aku akan kejar kalian. Sudah selesai. Om Ji, Om Ji. belum ketemu lama ya? Kamu nih. Dulu sekali, kamu jadi orang paling kaya, tapi mendadak lenyap dari mata publik. Saat ini, keluarga Lin makin sukses aja. Memang, anak muda sekarang luar biasa. Aku udah nggak urusin lagi, serahkan semuanya ke anak pertamaku. Anak-anakku lebih sukses dariku. Siapa sangka calon mertuaku. Ternyata keluargamu sangat hebat. Sangat menekan. Kakek Ji, aku mendukungmu. Nih cewek kecil, belum menikah sudah memihak orang luar. Anak kecil. Bos Ji, ada apa denganmu? Pak Tang, kamu sempat memasukkan racun ke makanan cucu. Bos Ji, apa rencana Anda? Sekarang cucu didukung oleh keluarga Lin. Terutama keluarga Lin. Keluarga Jiang dulu sangat kaya. Harta keluarga Jiang. Beberapa tahun terakhir, keluarga Jiang kalah dari Ji. Jika keluarga Lin dan Jiang bergabung, mereka akan kuat. Bos Ji, jangan khawatir. Aku yang selesaikan. Kalau bukan Anda menyelamatkanku. Sudah mati kalau bukan Anda.
Obat ini tidak perlu membunuh. Toh Cucu adalah anak saya. Cukup membuat dia tidak bisa bergerak. Saya akan segera melakukan ini. Pengurus Tang rencana apa? Bos Ji dalam bahaya. Masuklah. Nyonya Lin, sup pencernaan Tuan setiap hari. Tuan besar meminta saya memastikan pangeran minum. Baiklah, Tuan Penghulu. Pak Tang, sungguh capek ya. Dia membawa sendiri. Ini semua rencana Tuan besar. Tuan besar perintahkan aku memastikan pangeran minum habis. Jaga tubuhmu baik-baik, Tuan besar, biar cepat dapat cucu lagi. Waspada, panas. Dia nggak nyadar apa-apa, kan? Sabar ya. Oke, santai aja. Ada apa sama sup ini? Sin, aku butuh bantuan kamu. Kita kan keluarga, urusan kamu urusan aku juga. Ayah kandung aku mau gantiin aku jadi kepala keluarga Ji. Racun sudah dicampurkan ke sup, tunggu dulu. Aku bakal pura-pura diracuni. Panggil kakek. Apa? Dia ingin menyakitimu. Santai aja. Sudah minum obat, racun tak berpengaruh. Kamu ingat nggak yang aku bilang? Ada apa sama nyonya muda? Tidak tahu kenapa Cucu tiba-tiba memuntahkan banyak darah dan pingsan. Saya harus buru-buru panggil kakek. Anak durhaka saya ini, demi ambisi kekuasaan, menyakiti anak sendiri. Aku gagal mendidiknya. Kakek, sekarang bukan saatnya bersedih. Cucu suruh aku ajak kamu. Diskusikan langkah selanjutnya. Ulu, kenapa Cucu begini? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Kenapa Cucu begini? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Beberapa hari lalu kan masih normal. Om Ji, jangan sedih. Sudah tua aku ini. Aku tidak tahu ada pengkhianat di Ji. Keamanan Cucu nggak bisa dijamin. Cucu pingsan terus, ini masalah. Banyak pekerjaan perusahaan untuk Cucu. Dia sekarang seperti ini. Serahkan padaku sementara. Aku bisa mengelola. Akhirnya niat aslinya terungkap. Nggak perlu buru-buru. Dalam beberapa hari ini, Sin belajar banyak dari Cucu. Sin kelola perusahaan. Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Sin hanyalah gadis muda. Bisakah dia mengurus perusahaan besar? Aku yang kelola. Paman Ji, meskipun saya masih muda, tapi saya belajar manajemen di universitas. Apalagi Cucu. Dia pemimpin keluarga Ji. Ini keinginannya. Ingin bertentangan dengan keinginan Cucu. Kamu hanya tunangan Cucu tanpa status resmi. Perusahaan diserahkan padamu. Siapa yang akan mengikuti perintahmu? Sudah cukup soal ini. Keputusannya sudah final. Ayah, saya barulah anak kandung Anda. Tuan Ji, bagaimana keadaannya? Mengambil alih perusahaan? Jerih payah sia-sia untuk orang luar. Saya adalah anak pertama dari keluarga Ji. Posisi kepemimpinan ini mestinya milik saya. Pak Tua menyerahkan perusahaan kepada kakak Lin? Karena kalian memaksa saya. Anak, kesempatan terakhir untukmu. Jika kamu belum paham, sadar akan kesalahannya, aku harus bersikap tegas.
Kirim kabar kepada Yang Mulia, beritahu bahwa kondisi saya minta beliau hadir. Oke, aku langsung berangkat. Yang Mulia, Mas Ji mengirim kabar. Apa-apa? Tuan Ji sedang dalam kondisi genting. Siapkan mobil untuk Bos Ji. Mobil Pak Tua akan tiba. Semua orang sudah disiapkan. Semuanya aman, tak ada yang bisa keluar. Pak, selamat datang. Kenapa kamu tiba-tiba sakit? Kamu sudah ke dokter? Dia memberikan pendapat apa? Aku sudah konsultasi dengan dokter. Dokter bilang aku stres. Masih ada masalah di hatiku yang belum ini akan membaik. Perasaan yang tertahan dalam hati. Menurutku, kamu ingin jadi pemimpin Ji, kan? Bapak sudah mengetahui semua. Aku masih bisa melihat jelas. Ayah, aku anak kandungmu. Kenapa ayah melewatkan aku? Ayah memberikan posisi kepala Ji pada Cucu. Perusahaan diberikan pada gadis Lin untuk sementara. Aku kalah dari Cucu di apa? Hah? Aku sempat berpikir, kamu tahu kemampuanmu. Ternyata tidak seperti yang kamu sudah jadi seperti ini. Kamu belum menyadarinya. Aku terlalu memperkirakanmu. Kenapa kamu anggap aku rendah? Kamu. Lihat bagaimana kamu sekarang. Keras kepala dan pendek pandang. Kalau keluarga Ji dipegang olehmu, apakah bisa hidup? Cukuplah. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Aku akan membawamu tinggalkan kota utara. Sudah terlambat. Awasi Cucu. Jangan dia ganggu rencanaku. Iya. Tambahan lagi. Semua pemegang saham, ingatkan mereka akan janjinya. Rapat hari ini, waktunya mereka beraksi. Ya, Tuan Lama. Mata, maaflah merepotkanmu. Tuan Lama Ji. Kok masih belum datang sih? Hah, masalah Tuan Ji apa lagi? Kelihatannya keluarga Ji bakal jadi rebutan keluarga Lin. Bukankah anak Lin baru tunangan sama Ji Cucu? Kenapa keluarga Jiang jadi Lin? Belum lama juga, Ji Cucu malah diracuni. Semua kejadian ini apa nggak terlalu kebetulan ya? Yang kamu bilang benar banget. Cewek yang mau jadi bos kita ini kayaknya nggak bisa dipercaya. Bisa jadi. Dia cuma pengen ngambil alih harta keluarga Ji. Jangan mikir terlalu jauh dulu. Asalkan kita semua kompak. Keluarga Ji belum pantas diurus gadis itu untuk jadi kepala rumah tangga. Urusan keluarga urus manajer Ji atau Tuan Ji. Lin Yuxin nggak punya hak. Maaf ya, aku telat. Nggak cocok tuh Lin duduk di sini. Pas Susu lagi sakit. Saat dia keluar dan sakit, sementara aku ngelola keluarga Ji, ada masalah apa? Nyonya Lin belum tahu. Kalau rapat ini dilakukan di kantor, Nyonya Lin akan duduk di sini. Kami tak bisa berkomentar. Tapi untuk kasus ini adalah rumah leluhur keluarga Ji. Tempat duduk ini. Hanya kepala Ji boleh duduk di sini. Nyonya Lin melampaui batas. Kakek Ji telah memutuskan. Dia adalah kepala Ji. Hal ini tidak mungkin. Kakek Ji, bagaimana mungkin calon menantu memimpin Ji? Itu benar. Kami ingin kakek Ji menjelaskan langsung. Kakek Ji berkata demikian. Adakah ragu pada kakek Ji? Nyonya Lin, kami tidak ragu. Utamanya soal catatan penting. Cukup kata-kata kosong Nyonya Lin untuk mengubah segalanya. Bukankah itu terlalu cepat diputuskan? Benar, ini keputusan kakek Ji menurut Nyonya Lin. Silakan kakek Ji menjelaskan langsung kepada kami.
Semua orang, walaupun kakek Ji tidak hadir, kontrak sudah ditandatangani kakek Ji sama seperti dia hadir. Betul. Ini adalah tanda tangan asli kakek Ji. Kalau tidak percaya, cek saja sendiri. Lin Yuxin, sungguh hati yang kejam. Mencoba racun cucu. Om Ji, kenapa Om bisa datang? Kalau saya tidak datang, keluarga Lin akan mengambil alih keluarga Ji. Apakah Anda berarti bahwa Lin Yuxin ingin mengambil alih Ji? Mencoba racun pimpinan Ji? Lin Yuxin, kamu terlalu berani. Ini tuduhan dan hinaan. Aku bersumpah, kalau aku dapat Ji Group, lalu aku memperacuni cucu, aku layak dihukum mati. Apa manfaatnya sumpahmu? Cucu adalah anakku. Tak mungkin ancam cucu untuk menjatuhkan nama baikmu. Kamu benar-benar mempertaruhkan nyawa anakmu sendiri demi kekuasaan. Bos Ji, kata Anda salah. Itu pelayan Tang. Saya lihat dia menyabotase, jadi saya bawa pelayan Tang. Bos Ji, semua ini karena Nyonya Lin membuat saya terpaksa. Ayah mertua, saya sudah merencanakan semuanya. Namun sayangnya, Semua saksi sudah di sini. Apalagi yang bisa kamu alihkan? para pemegang saham terhormat. Dengan hormat, dengarkanlah. Apalagi yang bisa kamu bicarakan? Kamu nekat meracuni calon suamimu dan kakekmu hanya demi keuntunganmu sendiri. Kamu layak mati. Benar sekali. Kakek Ji ingin mengambil kendali perusahaan. Bos Ji, Mari kita dukung Bos Ji untuk menduduki posisinya. Ayah saya siap bertindak, saudara tiga. Semua sudah siap. Tenang saja, tim saya. Kami akan selamatkan kakek Ji. Lalu Sin Sin. Sin Sin pasti bisa menangani ini. Oh, Lin Yuxin, untuk diri sendiri rugikan Ji Family. Hukum mati sekarang juga. Tunggu dulu. Pengurus Tang, aku suruh kamu racunin cucu. Ada bukti atau tidak? Menuduh Miss Lin tanpa bukti. Lu beraninya luar biasa. Siapa bilang nggak ada bukti? Pengurus Tang, kalau kamu berhasil, aku kasih separuh harta keluarga Lin. Kakek Ji dan cucu begitu baik padaku. Aku nggak bakal bantu kamu. Keluargamu terancam. Pakai teknologi AI gitu, Bos Ji emang jago banget. Lin Yuxin, sekarang lu mau ngomong apa lagi? Kalimat-kalimat ini, itu bukan perkataanku. Bukti lengkap, kenapa masih bicara? Bunuh dia sekarang. Ujian atau kesulitan? Kamu lagi main apa? Anggap aja. Pak Ji tua. Bukan begitu kan Pak Ji? bawa dia ke saya. Aku pernah memberimu kesempatan. Sayang sekali. Jangan salahkan aku. Apa yang terjadi di sini? Bukankah Ji cucu diracuni oleh si gadis kecil? Kenapa dia bisa sehat-sehat saja di sini? Ini jebakan. Kita semua tertipu. Kamu sudah tahu niatku dari awal. Dia tidak diracuni sama sekali. Aku pikir karena hubungan darah, kamu tidak akan melukaimu. Siapa sangka demi kekuasaan, kamu ingin nyawa aku dan kakek. Paman Ji, tanpa niat naik pangkat, tidak ada masalah ini. Untuk apa melakukan ini? Diamlah. Kamu tahu apa? Aku adalah pemimpin resmi Ji Family. Ayah, kenapa melewati aku dan memilih cucu? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Hanya demi kepentingan pribadimu. Membuat keluarga Ji dalam kondisi buruk. Cucu sepenuhnya berkomitmen pada keluarga Ji. Lalu bagaimana denganmu? Demi kepentingan diri sendiri. Tanpa peduli orang lain. Sudah selesai. Semuanya telah usai. Sudah selesai. Hari ini, apapun terjadi, aku jadi pemimpin Ji. Semua orang di sini milikku. Kalian tidak akan keluar jika aku tidak jadi pemimpin. Mari mati bersama di sini. Kau pikir bisa sukses? Anak buahmu,
sudah ada di bawah kendaliku. Malam ini kau pasti akan gagal. Gagal. Bapak, Apa kau tak peduli ikatan kita? Sejak kecil hingga sekarang, kamu sudah punya segalanya, tapi belum cukup. Kamu bisa hidup tenang di bawah Cucu. Bisa hidup damai, tapi kau melakukan hal-hal tidak adil. Kau membuatku kecewa. Bos Ji, tolong selamatkan saya. Yang menang jadi pemenang, yang kalah jadi pecundang. akhirnya kalah. Kakek gimana mengatasinya? Aku sudah tua. Tak mau repot lagi. Kalian yang tentukan. Maafkan Bos Ji. Aku akan kirim Bos Ji ke luar negeri. Semoga tenang di hari tua. Ulu. Maaf. Sekarang kamu bicara ini masih ada artinya sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Kakak 3, terima kasih hari ini. Kamu calon suaminya Sin. Kita keluarga, nggak usah pakai kata terima kasih. Yang tersisa adalah urusan kalian sendiri. Aku duluan ya. Keluarga kita sedang buruk ya. Maaf, kamu terjebak masalah keluarga Ji. Aku lakukan dengan sukarela. Dulu aku punya keluarga yang harmonis. Orang tua saya harmonis. Suatu hari, ayahku mendadak berubah. Jarang pulang ke rumah. Setiap hari, menunggu di depan pintu. Ibu selalu menangis. Beberapa waktu setelah itu, ibuku meninggal. Dalam waktu 3 bulan, ayahku membawa Jiang Ziwan masuk rumah. Bawa adik laki-laki juga. Tidak masalah. Sekarang kamu punya aku akan selalu ada untukmu. Kita pernah bertemu saat kecil. Kamu masih ingat? Dulu kamu menyelamatkan seorang anak kecil dari tebing. Kakak itu adalah kamu. Pita rambutmu, aku selalu menyimpannya. Tidak disangka kamu masih menyimpannya. Bertahun-tahun aku mencarimu, Shenkrou menggantikanku. Hingga ke depan. Beberapa hari itu kamu sering bersama Shenkrou karena dia merasa menyelamatkanmu. Itu sebabnya ketika kamu ingin melihat lengan saya, Shenkrou begitu cemas. Kenapa dia punya bekas luka seperti milikku? Dia sengaja membuatnya, melakukannya untuk gantikanmu dan nikahi aku. Namun dia tak menduga aku akan melihat catatan medisnya. Dia tidak menyangka aku juga menemukan catatan medismu. Oke, kamu salah. Aku lebih cantik. Jangan marah-marah. Aku tahu aku keliru. Ajak aku makan hotpot 100 kali agar memaafkannya. 100 kali makan hotpot. Apakah itu sudah cukup? Aku ajak makan hingga sampai kamu tak bisa makan, sampai kamu tidak mau makan lagi. Kalau aku jadi gemuk, apa yang harus kulakukan? Kalau kamu jadi gemuk 200 kilo, maka aku akan menemanimu diet. Nih, Xiaosun, lihat. Gambaran yang indah. Cucu sudah dijaga. Aku akhirnya bisa tenang. Kakek Ji, Pak Ji akan segera melamar. Anda bakal punya cucu. Bulin, Pak Ji meminta Anda ke dermaga segera. Ada keperluan mendesak. Dia! Ada apa dengan dia? Jangan tanya dulu. Cepat ikut aku. Ayah, ibu, para kakak, kenapa kalian ada di sini? Sin.
Kenapa kamu datang? Cincin ini aku buat saat pulang dulu. Sekarang tuannya telah kembali. Maukah kamu menikah denganku? Tidak bisa. Orang tuaku belum setuju, aku harus tanya mereka dulu. Ibu, ayah. Para kakak, kalian setuju kan? Hari Cusu, kita disaksikan momen penting. Ibu senang. Kamu bakal temukan cinta. Sin, jangan menangis. Hari penting ini harus bahagia. Bener banget, Sin. Hari penting gini nggak boleh nangis. Nanti foto nggak bagus. Lin Yuxin, kamu mau jadi istriku? Setuju aja sama dia, Sin. Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddha. 가슴 시린 기억만 남게 했나봐. Ji Ehucu, jaga Sin baik-baik. Kalau kamu seenaknya sama dia, hati-hati aku. Mas, santai aja. Aku bakal sayang. Ngelihat mereka bikin mual. Sakit banget rasanya. Aku juga merasa sakit.